Ku dengar Yesus memanggil, suaranya Shalom, selamat lembut. pagi umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 4 Februari 2026 berjudul Mengenal James White. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman-Mu pagi ini. Lembutkan hati kami untuk peka mendengar panggilan-Mu dan mampukan kami taat kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam Yunus 1 ayat 1-3. Berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Beberapa dari kita mendengar panggilan Tuhan untuk memberitakan firman, tetapi kita tidak begitu bersemangat untuk melakukannya. Begitu pula dengan James White, orang kedua yang berperan dalam pendirian gereja Masih Advent hari ke-7. James lahir di Palmyra, Maine, pada tanggal 4 Agustus 1821. Pada usia 15 tahun, katanya, saya dibaptis dan bersatu dengan gereja Kristen Connection. Tetapi pada usia 25 tahun, saya tenggelam dalam semangat belajar dan mengajar di sekolah, serta membuang salib. Saya tidak pernah jatuh ke dalam dosa umum, berupa kata-kata kotor, dan tidak pernah menggunakan tembakau, teh, dan kopi, juga tidak pernah mengangkat gelas minuman keras ke bibir saya. Namun saya lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Kristus dan kehidupan kekal, dan lebih memuja pendidikan daripada Tuhan di surga. James pernah mendengar tentang ajaran Miller, tetapi menganggapnya sebagai fanatisme yang liar. Dalam kondisi pemikiran seperti itu, ia terkejut mendengar ibunya yang ia kagumi berbicara positif tentang doktrin Advent Miller. Ia tidak siap menghadapi dampaknya terhadap dirinya. Sebagai penyebabnya adalah karena ia telah membuat rencana untuk hidupnya. Tetapi keyakinan akan kebenaran firman itu tidak dapat ia abaikan. Ia mengatakan, setelah saya kembali kepada Tuhan, dengan keyakinan yang kuat, saya harus meninggalkan rencana-rencana duniawi saya dan mengabdikan diri saya untuk pekerjaan memperingatkan orang-orang agar mempersiapkan diri bagi hari Tuhan. Pada dasarnya saya menyukai buku-buku, tetapi pada saat saya meninggalkan kebenaran, saya tidak memiliki waktu maupun selera untuk mempelajari kitab suci sehingga tidak mengetahui nubuatan-nubuatan. Lebih khusus lagi, James White merasa terkesan untuk mengunjungi para siswa yang pernah ia ajar di sekolah negeri setempat. Saya berdoa agar dibebaskan dari tugas itu, tulisnya. Tetapi tidak ada kelegaan yang datang. Dalam kondisi pikiran seperti itu, ia pergi bekerja di ladang milik ayahnya, berharap saya dapat menghilangkan perasaan yang saya derita. Tetapi tidak bisa. James kemudian berdoa memohon kelegaan, tetapi tidak kunjung datang juga. Akhirnya semangatku bangkit untuk memberontak terhadap Tuhan
Dan saya dengan gegabah berkata, "Saya tidak akan pergi." Dengan menghentakkan kakinya, ia mengakhiri masalah itu dan mulai melakukan urusannya sendiri. Pengalaman James White tidak jauh berbeda dengan pengalaman sebagian dari kita. Kita mendengar panggilan Tuhan untuk melakukan ini dan itu, lalu kita menghentakkan kaki dan menolaknya. Walaupun demikian, Tuhan tidak menyerah. Dia memiliki rencana untuk masing-masing kita. Apa rencananya untuk Anda hari ini? Dan yang lebih penting adalah bagaimana Anda akan berhubungan dengan kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, ajarlah kami untuk tidak mengeraskan hati ketika Engkau memanggil. Berikan kami keberanian untuk taat, setia, mengikuti kehendak-Mu hari demi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan profesi kita sepanjang hari ini. Amin.